Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita pelajari materi terakhir dari akuntansi perangkat 2, yaitu modal saham. Ada di bab 10 di modul, tolong disiapkan modulnya. Baik, jika perusahaan memerlukan dana, maka selain bisa menjual bukti utang, seperti yang sudah barusan kita pelajari, juga bisa menjual saham biasa atau bukti kepemilikan. Tapi ini hanya bisa dilakukan untuk perusahaan perseroan. Mengapa? Karena setiap perusahaan yang bentuknya perseroan itu sudah memperoleh hak atau otorisasi berapa jumlah saham biasa yang bisa diterbitkan dan dijual. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah pencatatan transaksi yang terkait dengan penjualan saham biasa. Transaksi pertama adalah penjualan saham. Saat perusahaan investing menjual saham, maka akun modal saham dikredit sebesar nilai nominal. Ya. Nah, karena penjualan bisa terjadi di atas nilai nominal, di bawah atau sama dengan nilai nominal, maka kalau tidak sama dengan nilai nominal, jika harga pasarnya atau harga jualnya lebih besar dibanding nilai nominal, maka selisihnya dicatat pada akun agio saham biasa. Tapi kalau harga jualnya lebih kecil dibanding nilai nominal, maka dicatat pada akun disagio saham biasa. Ya, silakan kita pelajari bersama-sama mulai halaman 1 sampai dengan. Baik, saudara, mari kita lanjutkan terkait dengan kebijakan yang terkait dengan dividen. Ya, yang pertama adalah pembagian dividen. Perusahaan bisa membagi laba, ya dividen itu kan laba yang dibagi kepada pemegang saham. Bisa pembagiannya bisa secara tunai atau cash dividend atau dalam bentuk saham, ya, yang disebut dengan stock dividend. Nah, tentu saja kalau dalam bentuk tunai akan mengurangi kas, ya, karena dibayar, tapi kalau dalam bentuk saham akan menambah jumlah saham yang beredar. Selain itu, ada kebijakan berikutnya, yaitu stock split, pemecahan saham. Kalau pembagian dividen, baik itu secara tunai maupun dalam bentuk saham, ada pencatatan dalam jurnal, tapi kalau stock split tidak ada pencatatan dalam jurnal. Ya, tapi harus tetap dicatat bahwa saham perusahaan akan bertambah dan nilai nominal per lembar saham akan menjadi lebih kecil. Baik, kita lanjutkan bagaimana pencatatan saat terjadi pembagian dividen tunai. Ya, sama seperti yang sudah kita pelajari, ada saat hasil rapat umum pemegang saham diumumkan, itu ada 3 tanggal yang terkait dengan pembagian dividen, yaitu saat diumumkan, siapa yang berhak, yaitu tanggal tercatat, dan saat pembayaran. Ya, yang dilakukan pencatatan dalam jurnal adalah saat diumumkan dan saat pembayaran. Ayat jurnal yang dibuat saat terjadi pembagian dividen secara tunai, saudara bisa melihat, kita pelajari halaman 3 sampai 5, yaitu karena yang dividen adalah laba yang dibagi, maka yang didebit adalah akun laba ditahan. Saat diumumkan karena belum dibayar, maka yang dikredit adalah utang dividen. Berapa jumlahnya adalah jumlah lembar saham yang beredar kali jumlah dividen per lembar secara tunai yang dibagikan. Kemudian ayat jurnal berikutnya yaitu saat pembayaran. Ya, tentu saja yang dikredit adalah kas sejumlah dividen yang dibayar, dan yang didebit adalah utang dividen karena sudah dibayar. Ya, saudara lihat, ada mulai halaman 3 dan 4. Nah, kalau pembagian dividen berupa saham,
Tadi sudah dijelaskan bisa di atas nominal, sama dengan nominal, atau di bawah nilai nominal. Kalau yang dibagi berbentuk saham, maka tentu saja tidak mengurangi kas, ya, tapi menambah modal saham. Ya. Hanya saja perlu saudara perhatikan nilai pasar saham pada saat terjadi pembagian dividen saham. Jika harga pasar saham sama dengan nilai nominal, saudara lihat contohnya di halaman 45, maka pencatatannya debit laba ditahan, kredit modal saham biasa. Ya, sebesar jumlah lembar saham yang dibagi sebagai dividen kali nilai nominal. Ya, dicontoh adalah 20% kali jumlah lembar saham beredar, sehingga 20% kali 100.000. Ya. Tolong dipelajari, dicermati, dilihat dengan baik. Baik, kita lanjutkan pembagian dividen saham, di mana saat pembagian dividen saham, harga pasar lebih besar dari nilai nominal. Saudara lihat, di contoh, nominalnya 5.000, kemudian harga pasarnya 6.000. Maka selisihnya dicatat pada akun agio modal saham biasa. Saudara lihat, di halaman 4. Laba ditahan di debit, modal saham biasa di kredit sebesar nilai nominal, selisihnya dicatat pada akun agio. Kemudian kalau harga pasar lebih kecil dari nilai nominal, di situ dicontohkan harga pasarnya 3.500, maka selisihnya dicatat pada akun disagio. Ya, sehingga saudara lihat, dicontoh. Laba ditahan debit, disagio modal saham biasa debit, modal saham biasa di kredit sebesar nilai nominal. Kemudian, kalau kebijakannya berupa stock split, yaitu pemecahan saham, maka tidak ada pencatatan dalam jurnal. Ya, tadi sudah dijelaskan. Hanya saja perlu dicatat, tapi bukan dalam jurnal ya, bahwa jumlah saham beredar menjadi bertambah tergantung pembagian sahamnya, kemudian nominal per lembarnya menjadi lebih kecil.